Presiden Joko Widodo resmi melantik Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun. Pelantikan itu dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022. Sebelum sampai pada posisinya yang sekarang, Yudo telah melalui beragam rintangan. Perjalanan hidup pria kelahiran Madiun 26 November 1965 itu penuh perjuangan dan syarat inspirasi. Tak mudah baginya untuk menapaki puncak karir militer. Lahir dari keluarga sederhana membuatnya harus berusaha gigih agar bisa mewujudkan cita-citanya menjadi tentara. Ia tak mau membebani dan menuntut banyak materi dari orang tuanya yang bekerja sebagai petani. Setelah lulus dari SMAN 1 Mejayan Madiun, ia berangkat ke Surabaya dengan bekal seadanya. Keberangkatannya ke kota pahlawan itu bukan tanpa alasan. Ia bersama teman-temannya ingin daftar ke Akademi Angkatan Laut. Lantaran tidak punya saudara di Surabaya dan tak memiliki uang lebih untuk menyewa penginapan, Yudo memilih masjid sebagai tempat istirahat setelah lelah mengikuti seleksi di Akademi Angkatan Laut. Usahanya tidak sia-sia. Dari 12 temannya yang mendaftar ke Akabri, hanya Yudo yang diterima. Perjalanan karir militernya pun dimulai. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut pada 1988, ia ditugaskan di kapal perang Republik Indonesia sebagai asisten perwira Divisi Senjata Artileri Rudal di KRI Wilhelmus Zacharias Johannes 332. Setelah itu, Yudo ditunjuk menjadi Kepala Departemen Operasi KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Perwira Pelaksana KRI Fathahillah 361. Karir militernya terus bersinar. Ia dipercaya menjadi nahkoda di beberapa kapal perang Republik Indonesia, seperti Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, dan Komandan KRI Ahmad Yani 351. Lama bertugas di kapal perang, pada 2004 sampai dengan 2008, Yudo ditunjuk menjadi Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tual. Jabatan serupa diembannya di Pangkalan Angkatan Laut Sorong pada 2008 sampai dengan 2010. Yudo rupanya ditakdirkan untuk tidak jauh dengan tongkat komando. Sepanjang perjalanan karirnya, ia beberapa kali dipercaya menjadi komandan. Di antaranya, Komandan Satuan Kapal Cepat Komando Armada Timur 2010 sampai dengan 2011, Komandan Komando Latihan Komando Armada Barat 2012 sampai dengan 2014, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 1 Belawan 2015 sampai dengan 2016, dan Panglima Komando Lintas Laut Militer pada 2017 sampai dengan 2018. Yudo lantas dipercaya menjadi Panglima Komando Armada 1 2018 sampai dengan 2019 dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 2019 sampai dengan 2020. Karirnya semakin cemerlang dengan diamanahi jabatan Kepala Staf Angkatan Laut pada 2020. Nasib baik suami Veronica Yulis Prihayati dan ayah 3 anak ini tak berhenti sampai sana. Pada Senin, 19 Desember 2022, Laksamana TNI Yudo Margono dipercaya menjadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun. Selama perjalanan karirnya, Yudo telah mendapatkan banyak penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada 2018 misalnya, ia memperoleh bintang Jalasena Nararea, yang merupakan tanda kehormatan dari pemerintah Republik Indonesia kepada seorang prajurit yang berjasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut. 2 tahun kemudian, 2020, ia mendapatkan Bintang Dharma, Bintang Jalasena Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, dan Bintang Swabuana Paksa Utama. Pada 2022, Yudo mendapat penghargaan dari pemerintah Singapura berupa Pingat Jasa Gemilang karena berhasil meningkatkan hubungan dan kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Republic of Singapore Navy. Di tahun yang sama, Yudo mendapatkan bintang kehormatan Member of the Knight of the Order of Australia dari pemerintah Australia. Penghargaan itu diberikan
atas kontribusinya dalam meningkatkan kerjasama militer, khususnya Angkatan Laut, dalam menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan. Jika ada peribahasa kacang lupa sama kulitnya, Yudo Margono bukan bagian dari itu. Kendati sudah menjadi orang nomor 1 di TNI Angkatan Laut, ia masih bersilaturahmi kepada masyarakat di kampung halamannya. Seperti yang dilakukannya pada Sabtu, 22 Oktober 2022. Ia datang tidak dengan tangan kosong, tapi membawa paket sembako untuk dibagikan kepada warga Desa Garon, Kecamatan Badarejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di tengah kesibukan melakoni banyak aktivitas, ia selalu meluangkan waktu untuk berkumpul dan bercengkrama bersama istri dan anak-anaknya. Perhatiannya kepada keluarga besar TNI Angkatan Laut pun sangat besar. Hal itu misalnya diperlihatkan saat berkunjung ke Manado pada pertengahan September lalu. Ia bersama istrinya menyempatkan waktu berkunjung ke rumah salah seorang prajurit. Kunjungan seperti itu dilakukan bukan tanpa maksud. Ia menegaskan tentang pentingnya membina keluarga, karena merupakan bagian tak terpisahkan dalam membangun integritas dan ketangguhan prajurit.